Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillah alladzi hadana lidinina al-islamil mubin wa anara lana as-siratal mustaqim wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fasubhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Summa amma ba'd. Jemaah subuh Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan taufik, inayah dan ma'unah dari Allah kepada kita semua, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dimudahkan langkah kita untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian Sabtu pagi ba'da sholat subuh ini, yang pada hari ini atas beberapa masukan saya coba dulu membahas tentang hari Asyura ya. Meskipun mungkin pembahasan ini agak telat sedikit dari hari Asyura ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang barangkali kalau ada masukan ya, kita membahas atau ada yang memberikan masukan kepada saya untuk membahas surat-surat pendek di dalam Al-Quran atau surat-surat yang biasa dibaca oleh imam, walaupun suratnya agak mana begitu kita pilih nanti, sehingga kita bisa lebih menghayati kalau kita mendengarkan imam tersebut membaca surah tersebut, supaya mungkin rasa dialog kita dengan Allah dalam sholat itu lebih kita rasakan, karena sholat itu adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya seseorang ketika dia sedang mengerjakan sholat, dia sedang berkomunikasi, dia sedang berdialog dengan Allah Sang Pencipta. Nah, pada kesempatan ini kalau ayatnya kita melihat dari Al-Quran di surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 31. Pada ayat itu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya Nabi diperintahkan Allah menyampaikan ini kepada kita umatnya, dan kalau ada kata-kata qul itu artinya Nabi disuruh segera menyampaikannya ya. Karena kalau yang lain-lain adalah ayat-ayat Quran yang juga tentu harus beliau sampaikan kepada kita, tapi kalau ada kata-kata qul, itu jawabannya harus lebih segera. Dan kadang seperti dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kata-kata qul di situ juga bisa berarti jadikan kebiasaan. Jadi ucapkan segera dan jadikan sebagai kebiasaan atau wirid di dalam kehidupan kita sehari-hari membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, dalam konteks ayat ini Allah meminta Nabi menyampaikan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian semua mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Jadi ikutilah aku, ikutilah cara hidupku, ikutilah petunjuk dan arahan-arahan dariku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, niscaya demikian akan membuat Allah lebih mencintai kalian. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, lalu kita ikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka kecintaan kita bukan saja kita buktikan dengan mengikuti beliau, tapi kecintaan kita akan lebih lagi membuat Allah lebih sayang lagi dengan kita, lebih mencintai kita lagi. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Jadi kesalahan kita juga akan dijamin untuk diampuni. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, salah satu cara hidup Nabi dalam konteks hari Asyura ini adalah beliau selama hidup beliau setelah diangkat menjadi Rasul itu membiasakan diri untuk melakukan puasa Asyura. Asyura itu sendiri artinya adalah ke-10. Jadi hari ke-10 di bulan Muharram maksudnya. Diambil kata-kata asyarah. Asyarah itu 10. Ya. Tanggal 9-nya disebut Tasu'a. Diambil dari kata-kata tis'ah dalam bahasa Arab. Tis'ah itu 9. Jadi Tasu'a ke-9. Asyura dari kata asyrah 10, maka Asyura artinya yang ke-10. Ya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajada al-yahud siyaman yauma Asyura faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu faqalu hadha yawmun 'azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran fanahnu nasumuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyamihi. Ya. Terjemahan di sini dari Abdullah bin Abbas, ya, ini sepupu beliau, ya, karena Abbas itu adalah adik dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat datang ke Madinah, di waktu beliau ke Madinah, ya, satu saat mendapati orang-orang Yahudi melakukan saum pada hari Asyura, melakukan puasa pada hari ke-10 bulan Muharram ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu begitu maksudnya. Lalu mereka menjawab, orang-orang Yahudi Nasrani, ya, yang ada di Madinah menjawab, ini adalah hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya, lalu kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya yang mengikuti Fir'aun. Maka Nabi Musa melakukan saum sebagai wujud syukurnya kepada Allah. Di waktu itu Nabi Musa juga berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah atas keselamatan diri beliau dan umatnya dari kejaran Firaun. Oleh karena itu kami juga melakukan saum, kata orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, di waktu itu. Rasulullah kemudian bersabda lagi begini, kami lebih wajib dan lebih layak mengikuti saum Musa daripada kalian. Jadi beliau katakan, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak, lebih pantas, lebih utama mengikuti ajaran Nabi Musa dibandingkan kalian. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jiwa ajarannya, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran adalah apa-apa yang juga pernah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Sama tauhidnya, la ilaha illallah. Syariatnya pun ada dalam soal laki-laki dan perempuan, dalam soal berinfak, dalam soal menjaga hak-hak orang lain dan lain-lain. Sedangkan mereka hanya garis keturunan dari Nabi Musa lalu kepada kaum yang disebut Bani Israel, itu adalah kaum Yahudi. Kemudian Nabi Isa, kaum Bani Israel yang kita kenal berikutnya adalah kaum Nasrani. Nah, mereka memang Bani Israel. Maaf, dari anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, saat itu Nabi mengatakan, kami yang lebih berhak, lebih wajib, lebih layak mengikuti puasanya Nabi Musa daripada kalian. Maka Rasulullah pun melakukan saum Asyura, ya, dan memerintahkan para sahabat untuk melakukan saum Asyura. Nah, jadi maksudnya ini menjadi keutamaan di dalam beribadah puasa hari Asyura, hari ke-10 ini. Kemudian dalam riwayat yang lain itu dikatakan hada yauma salihu, hada yaumun najjallahu bani Israil min aduhim fasamahu Musa. Dalam riwayat lain dibahasakan ini adalah hari yang baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, maka Nabi Musa melakukan saum. Nah, kemudian saum ini pula sebetulnya ketika Nabi berada di Mekah itu sudah menjadi kebiasaan beliau setiap tahun. Jadi kalau sholat sebelum diwajibkan sholat 5 waktu yang turun pada perintah Isra dan Mi'raj tersebut setahun sebelum hijrah ke Madinah, maka ada sholat yang sudah beliau biasakan dan beliau lakukan sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, yaitu sholat Qiyamul Lail. Walaupun belum wajib, tapi beliau mewajibkan dirinya dan umat yang terdekat dengan beliau seperti sahabat Abu Bakar juga mewajibkan dirinya. Sedangkan umat yang lain yang masih baru-baru keislamannya, ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Nah, begitu pula dengan puasa. Sebelum ada kewajiban puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah ke Madinah tersebut, maka kebiasaan Nabi adalah juga berpuasa, ya, tapi puasanya itu adalah puasa Asyura ini, puasa tanggal 10 Muharram, ya. Jadi ini kebiasaan Nabi yang beliau lakukan sebelum beliau diperintahkan oleh Allah untuk wajib melaksanakan puasa bulan Ramadan, ya. Ini didasari oleh keterangan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ya, kana yaumu Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan taraka yauma Asyura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, hari Asyura adalah hari yang kaum Quraisy juga biasa melakukan saum pada masa jahiliyah. Karena kaum Quraisy pun itu adalah orang-orang musyrik yang mengaku anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Jadi kalau di Mekah Nabi Ibrahim itu diikuti, tapi umat yang mengikuti beliau adalah kaum musyrikin yang menyimpang juga. Sedangkan di Madinah ada kaum yang mengaku juga pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim, ya, bapaknya lagi ke atas, itu menyimpang menjadi kaum Yahudi dan Nasrani. Kan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 57, ya,
maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim itu bukan sosok Yahudi, bukan sosok Nasrani, dan bukan juga kaum musyrik. Jadi bukan musyrik. Beliau adalah hanifan musliman, sosok muslim yang lurus, muslim yang taat kepada Allah. Ya, wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan lagi beliau bukan orang musyrik. Jadi bukan musyrik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Tidak seperti anggapan orang Mekah, Nabi Ibrahim seperti mereka kaum musyrikin. Tidak seperti orang di Madinah, Yahudi dan Nasrani menganggap Nabi Ibrahim adalah Yahudi atau Nasrani. Nah, dikatakan dalam hadis Aisyah ini bahwa orang-orang Mekah juga berpuasa ya. Dan Nabi waktu itu di Mekah juga melakukan saum Asyura, dan ketika beliau datang ke Madinah ya, beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukannya ya. Ketika saum Ramadan diwajibkan, maka beliau tidak melakukan lagi atau tidak mewajibkan lagi sahabatnya. Jadi waktu di Madinah, begitu melihat orang-orang Yahudi puasa waktu itu, beliau jadi mewajibkan sahabat-sahabatnya, ayo puasa kalian juga. Itu begitu. Sedangkan sebelumnya puasa itu hanya wajib atau beliau mewajibkan untuk diri beliau sendiri. Nah, setelah turun kewajiban ibadah puasa Ramadan, Nabi mengatakan, "Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu." Siapa yang ingin terus berpuasa hari ke-10 bulan Muharram, silahkan lanjutkan. Siapa yang ingin tidak berpuasa pada 10 Asyura juga boleh meninggalkannya. Nah, setelah kewajiban puasa Ramadan. Jadi dia setelah itu sifatnya hanya sunnah saja ya. Dan ini beliau lakukan lebih lanjut, dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas ya, ketika puasa Asyura beliau lakukan, itu beliau melakukannya dengan penuh kesungguhan. Beliau kadang-kadang puasa sunnah lain seperti puasa Senin, Kemis, puasa juga tanggal Ayyamul Bait. Tapi kalau puasa 10 Muharram ini, meskipun sudah ada kewajiban puasa Ramadan, beliau tetap mengerjakannya dengan penuh kesungguhan. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas juga dikatakan ya, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin ya faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum yaum Asyura wa hadha syahru yakni syahru Ramadan. Abdullah bin Abbas mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW begitu semangatnya mengerjakan saum satu hari yang lebih beliau utamakan dari hari yang selain hari ini ya, yaitu Asyura ya. Jadi nggak ada puasa Nabi yang lebih beliau bersungguh-sungguh mengerjakannya kecuali puasa hari Asyura ini. Dan hari bulan ini, itu hari di bulan Ramadan. Jadi puasa beliau itu menjadi sungguh-sungguh puasa Ramadan dan puasa 10 Asyura ini. Sampai beliau siapkan sahurnya begitu. Sampai beliau betul-betul ingin menyiapkan diri, besok pokoknya kita puasa, diajak umatnya, ayo kita puasa besok tanggal 10 Muharram ya. Karena beliau mengatakan, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru sanah allati qablahu. Karena puasa Asyura ini aku berharap kepada Allah agar puasa ini mengampuni dosa-dosa kita di masa sebelumnya. Jadi apapun dosa yang kita lakukan sebelumnya, ya paling tidak setahun terakhir itu diampuni oleh Allah. Jadi ini keutamaan puasa Asyura. Nah, ada riwayat lain ya yang mengatakan bahwa beliau dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas juga, saya baca terjemahannya saja, ketika Rasulullah melakukan saum Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk mengerjakan saum Asyura,
para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah bersabda, "Jika tahun datang tiba," ketemu tahun depan maksudnya, "insya Allah kita juga akan melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram." Ternyata tahun mendatang belum tiba, Rasulullah sudah keburu wafat. Nah, jadi begini, awalnya Nabi berpuasa hanya tanggal 10 saja. Tapi begitu beliau datang ke Madinah mengetahui orang Yahudi dan Nasrani juga puasa tanggal 10, maka beliau meminta para sahabat, kita puasa tahun depan 9 dan 10 supaya berbeda dari orang Yahudi dan Nasrani. Tolong digarisbawahi, Nabi kalau ada persamaan dengan orang Yahudi dan Nasrani dalam bentuk perilaku dan perbuatan atau apalagi cara hidup, beliau berusaha menjadikan Islam berbeda dari orang itu, menjadikan sebagai seorang muslim kita berbeda dengan cara hidup mereka. Mengapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani memang menginginkan kita ini supaya berperilaku dan membuat cara hidup kita sehari-hari seperti cara hidup mereka. Itu target mereka. Keluar dari agama Islam menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani, target mereka bukan. Walaupun ada program kristenisasi, ya, terutama ya di ajaran Nasrani, itu mereka mencoba mempengaruhi umat Islam supaya keluar dari agama Islam. Tapi sebetulnya target utama mereka adalah kita tetap agamanya Islam, tapi cara berpikir kita, cara hidup kita, ya, cara bergaul kita itu diharapkan sesuai dengan maunya mereka. Itu diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan sekali-kali tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani, ya, terhadap kita umat Islam ini, terhadap kalian kalau dalam bunyi ayat itu, sampai mereka mendapati kita mengikuti cara hidup mereka. Disebutnya millah, bukan din. Millah itu cara hidup, dari nilai-nilai agama, lalu yang menjadi perilaku kita, cara duduk, cara makan, cara menjaga kebersihan, cara menjaga kesehatan, cara kita bergaul, cara menghormati tamu, cara kalau dalam konteks kehidupan yang modern, cara berpolitik, cara hidup berekonomi, cara dagang, cara kehidupan sehari-hari. Nabi selalu tekankan jangan sama dengan Yahudi, berusaha begitu. Nah, makanya karena ada ayat yang mengatakan itu tadi, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita umat Islam sampai kita mengikuti cara hidup mereka. Oleh sebab itu Nabi begitu tahu yang orang Yahudi puasa tanggal 10, maka tahun depan kita puasa 9 dan 10. Maka sunnah puasa di bulan Muharram adalah tanggal 9 dan 10 berdasarkan hadis Nabi tadi. Jadi kita kalau bisa puasanya 2 hari. Tapi kalau tidak bisa, ya, hanya ada tanggal 10 saja, maka 10 saja. Nah, sebagian ulama kalau ada orang kelewatan tanggal 9-nya dia lupa, sudah 9 Muharram, tapi dia tidak puasa, maka dia boleh puasa, ya, 10 Muharram itu saja atau ditambah 11. Jadi para ulama membolehkan puasa 10-11 atau 9-10. Itu ikuti Nabi kalau 9-10. Kalau walaupun Nabi sendiri nggak mengerjakan 9-9-nya karena beliau buru wafat, ya, yang beliau kerjakan hanya 10 saja. Nah, kita kalau terlambat boleh puasa 10 saja, ya, atau 10-11. Itu menurut para ulama, jadi 2 hari. Nah, hari ini kalau menurut tanggalan itu ada yang mengatakan hari ini tanggal 9, ada yang mengatakan hari ini tanggal 10, ya. Kalau menurut kalender global, kalender internasional, ya, yang itu melihat matlaknya seluruh dunia. Jadi kalau di Turki, kalau di Arab Saudi, kalau di Mesir sudah kelihatan hilal, maka kita ikut tanggal itu. Nah, kemarin 1 Muharram, kalau kalender internasional itu jatuh 1 Muharram hari Kamis. Tapi kalau di tanah air ini
jatuhnya tanggal hari Jumatnya, besoknya tanggal 27 kalau tidak salah, 27 Juni, hari Jumat ya. Nah, karena ada perbedaan, walaupun di tanah air ini dasarnya nggak jelas, karena lihat kalender aja, karena kalau satu Muharram nggak ada sidang isbat itu kan gitu. Sidang isbat hanya di bulan Ramadan, di awal Syawal. Padahal kalau mau konsisten, sidang isbat itu mestinya setiap bulan. Nah, itu untuk menentukan bulan ini sudah satu Muharram atau belum. Jangan hanya satu Syawal, satu Ramadan, atau satu Zulhijjah. Kemarin sempat ada sidang isbat juga ya, satu Zulhijjah. Tapi begitu bulan-bulan lain tidak. Nah, kalau kalender internasional, ya, kebetulan salah satu ormas di tanah air ini, Persyarikatan Muhammadiyah itu pindah sekarang. Dari tadinya mereka mempedomani hisab hakiki wujudul hilal, mulai 1 Muharram kemarin mereka pindah kepada apa yang disebut kalau dalam bahasa mereka kalender Hijriyah global tunggal. Tapi kalau dalam bahasa internasional itu disebutnya At-Taqwim Al-Islami Al-Alami, ya, kalender Islam internasional, itu terjemahannya. Jadi At-Taqwim Al-Islami Al-Alami, ya, kalender Islam global ya. Kalau Muhammadiyah membahasakan kalender global, kalender Hijriyah global tunggal. Nah, itu sebetulnya sudah sempat dimuktamarkan, dimusyawarakan tahun 2016 di Turki, Istanbul ya, bahwa umat Islam supaya satu di seluruh dunia, sebagaimana penanggalan Masehi, jadi bisa disepakati umat di seluruh dunia, meskipun waktunya beda, jamnya beda, tapi tanggalnya tetap sama dihitung ya, karena perbedaan waktu ya. Bahkan kalau kita dengan di Amerika sana pun, kita sudah tanggal hari ini tanggal 5 misalnya, mereka masih menjelang maghrib atau mereka ba'da maghrib itu masih di tanggal 4 kan gitu. Nah, Islam pun mestinya begitu. Selama ini kita pakai matla itu tempat kita melihat hilal itu berdasarkan area tempat. Kayak kita di tanah air ini pakainya Asia Tenggara, jadi Indonesia, Malaysia, Singapura ya, itu biasanya sama itu, karena menentukan satu matla, satu tempat melihat. Nah, hisab dihitung di situ, hilal pun dihitung di situ. Nah, kalau kalender Islam internasional ini melihatnya adalah kalau Mesir sudah, Saudi sudah, Istanbul sudah, maka sudah masuk tanggal bulan tersebut. Nah, menurut tanggal internasional sudah tanggal 10 Muharram ya. Kalau menurut kalender di tanah air yang tapi nggak jelas sumbernya, padahal sumbernya itu hisab juga, tapi tidak diisbat. Ikan itu kalender saja sudah. Nah, kalender itu hari ini baru tanggal 9. Jadi bapak-bapak yang hari ini belum puasa ya, mau puasa besok saja tanggal 10 boleh, atau 10-11. Atau, nah ini tolong difahami juga, karena ini puasa sunnah bukan puasa wajib. Kalau bapak-bapak tadi ada yang belum minum, belum makan, lalu kemudian hari ini kita ngaji ini ya, kemudian atau hari tadi ada yang baru minum saja dia sudah, tapi belum makan besar, katakanlah baru mungkin habis minum, kebiasaan dia mungkin makan kurma, atau dia kebiasaannya entah apalah, ada kue, ada apa di kulkas, diminum misalnya atau dimakan. Lalu setelah salat subuh ini pulang, niatnya mau puasa, itu boleh. Ini puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu boleh dimulai sekarang. Hari ini nih, jadi subuh kita udah sholat, mau puasa sunnah boleh, asalkan begitu pulang jangan cari sarapan lagi. Nah, itu begitu. Nah, kalau pulang cari sarapan lagi itu lain. Ya? Kalau lupa lain, makan siang pun kalau lupa nggak apa-apa itu. Tapi asal jangan dilupa-lupain. Jadi hari ini kalau ada yang niat mau puasa, entah ikuti yang kalender internasional, hari ini tanggal 10, jadi mestinya kemarin dan hari ini, atau yang ikuti kalender di tanah air, hari ini 10, hari ini 9, besok 10 juga boleh. Jadi hari ini puasa,
besok puasa. Ya, besok berarti puasa tanggal 10-nya. Tapi kalau ada yang beranggapan hari ini tanggal 10 sudah, ya sudah dia puasa hari ini 10 dan besok 11 misalnya, juga tidak apa-apa. Dan sekali lagi puasa sunnah, walaupun tadi kita sudah minum, itu boleh kita puasa. Mengapa? Karena Nabi pernah melaksanakan begitu. Kan tadi disuruh kita ikuti Nabi, ya kalau kita ingin dicintai Allah itu. Nabi itu sudah minum, kemudian berangkat sholat subuh. Setelah sholat subuh berjamaah, pulang kembali ke rumahnya, nanya kepada istrinya apakah ada yang bisa dimakan hari ini. Aisyah menjawab, tadi malam sudah habis karena kita kedatangan tamu, sudah nggak ada lagi, ya. Maka kata Nabi, oh kalau gitu hari ini kita puasa. Jadi Nabi itu biasa puasa, ya, walaupun tadinya sudah minum. Nah, itu begitu, karena itu puasa sunnah. Beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan harus sudah niatnya dari sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, niatnya itu dari situ minimal. Kalau dari malam pun juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas sebelum fajar dia masih boleh makan, boleh minum. Tapi setelah itu tidak boleh lagi minum dan makan. Sekali lagi kalau puasa sunnah, ini habis kita ngaji gini, bapak-bapak ada yang niat, udahlah hari ini saya mau puasa, boleh. Nah, karena ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau hari ini ada saudara-saudara kita yang melaksanakan peringatan Asyura dengan amalan-amalan khusus, ada sebagian di antara kita ada yang menyiksa diri di tanggal 10 itu, ya. Ada yang melaparkan diri, ada yang memukul badannya, memukul wajahnya. Kalau di Pakistan dulu itu saya lihat ada sebuah tempat namanya Rawalpindi. Rawalpindi itu kalau kita di ini adalah Depok gitu ya, atau Bekasi. Nah itulah kira-kira itu dari Jakarta. Nah, ibu kotanya kan di sana Islamabad. Dari Islamabad itu Rawalpindi dekat. Jadi kayak Depok, kayak Bekasi itu. Nah di tempat itu ada tradisi orang-orang sana itu merantai silet, merantai benda-benda yang agak tajam itu tuh dipukulkan di badannya belakang. Makin berdarah, makin sakit, makin banyak lukanya, makin ibadahnya dianggap makin baik. Itu peringatan Asyura karena pada tanggal tersebut 10 Muharram terjadi peristiwa yang disebut peristiwa Karbala, ya, cucu Nabi Husain itu dibunuh dan kepalanya ditendang-tendang kemana-mana. Nah itu peringatan buat mereka. Nah buat kita logikanya adalah kalau itu jadi peringatan yang bernilai ibadah, berarti ada ajaran agama yang sahabat-sahabat Nabi tidak melakukannya, yang bahkan Ali bin Abi Thalib pun tidak melakukannya, yang bahkan si pelaku yang diperingati itu yaitu Husain atau Hasan abangnya juga tidak melakukan ibadah itu. Baru umat yang datang kemudian melakukan ibadah, ya, hari 10 Asyura dalam bentuk semacam itu. Nah itu tentu tidak masuk di akal. Jadi sekali lagi 10 Asyura buat kita bukan karena sebab peristiwa Karbala, tapi karena sebab Nabi berpuasa dan sebab pada tanggal itu Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi itulah yang membuat akhirnya menjadi syariat dan Nabi sudah mengamalkannya, sahabat melakukannya, dan semua kita akhirnya diminta untuk mencontoh perbuatan beliau. Dan memang dalam hal ini mengikuti Nabi itu menjadi sebuah ketentuan syariat sampai dulu dalam konteks mencium Hajarul Aswad. Waktu itu umat itu kan banyak rebutan mencium Hajarul Aswad, bahkan sampai hari ini, ya. Yang nggak rebutan itu kemarin aja itu Presiden Prabowo itu, ya karena lagi jadi tamu itu nggak rebutan dia. Ya kalau dia rebutan juga malu mungkin rajanya itu. Jadi tapi ketika mencium itu Umar bin Khattab mengatakan begini, ini batu hitam, batu biasa, la tanfa' wa la tadur, tidak memberi manfaat dan tidak bisa menolak mudarat atau bahaya apapun. Laula an ra'aitur rasula qabbalak ma qabbaltuka.
Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah mencium engkau wahai batu, aku pasti tidak akan mencium engkau. Jadi di situ Umar bin Khattab melakukan mencium Hajar Aswad semata-mata karena mengikuti perbuatan Nabi. Jadi mencium Hajar Aswad itu adalah simbol keinginan kita untuk mematuhi ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai batu yang gak ada gunanya pun kita cium. Kenapa? Karena Nabi menciumnya. Batu itu gak memberikan manfaat, gak memberikan mudarat, gak bisa menolak bahaya yang kita minta. Dia memang wangi, itu dikasih minyak wangi. Karena kalau nggak dikasih minyak wangi, semua cium di situ ya baunya pasti lain. Jadi minyak wangi itu memang dikasih ya supaya baunya enak, karena orang gantian mencium itu di situ. Jadi sebetulnya nggak ada manfaat apa-apa kecuali hanya simbol ya, karena batu itu salah satu batu yang sudah ada sejak waktu Ka'bah itu pertama kali dibangun. Karena begitu direnovasi ada batu yang terpakai lagi, ada yang tidak. Nah batu yang tersisa itu adalah batu Hajarul Aswad, hanya semata-mata itu. Kalau ada cerita dulu batunya putih sekarang jadi hitam karena dosa anak cucu Adam, nah, itu cerita-cerita saja, tapi kebenarannya tidak seperti itu. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menerangkan begitu. Nabi tidak pernah menerangkan ini batu tadinya putih lalu sekarang jadi hitam. Nah itu nggak ada hadis itu. Itu ada hanya dalam sejarah ya. Yang sejarah itu sama dengan tempat Nabi Adam bertemu di Jabal Rahmah. Nabi tidak pernah mengatakan sekalipun itu tempat Nabi Adam ketemu dengan istrinya Hawa di Jabal Rahmah. Nabi nggak pernah mengatakan itu. Itu hanya cerita sejarah. Kalau cerita sejarah saja yang Nabi tidak mengatakannya sedikit pun, maka sifatnya adalah boleh dipercaya, boleh tidak. Karena kita percaya tidak menambah pahala, kita tidak percaya tidak bikin dosa. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Sama dengan acara di TV itu, boleh percaya, boleh tidak. Nah, itu begitu. Tapi kalau yang Nabi lakukan, kita harus percaya.